Bab 1001. Menyanjung. Glenn, Paman Yu sudah tua, bukankah Tuan Besar menyuruhmu kembali ke Tiongkok dengan Dedi dan Momi? Kenapa tiba-tiba tinggal? Ini, apakah semua ini idemu? Glenn menggelengkan kepalanya, ini ide Momi. Lagi pula, aku tidak akan kembali ke Tiongkok bersama mereka. Paman Yu, apakah kamu tidak mau membawaku pulang? Hansen Yu bereaksi dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, bukan begitu, Tuan Besar pasti akan sangat senang jika kamu mau tinggal, tapi... Dia masih sedikit khawatir. Tetapi saat ini Glenn sudah menggandeng tangannya dan berjalan keluar bandara. Ketika keduanya masuk ke dalam mobil, Hansen Yu ingat bahwa George Kiao dan Lori Luo sudah pergi mencari Glenn, jadi ketika hendak menelepon mereka, ponsel berdering. Hansen Yu menjawab telepon. Tuan Muda Kiao. Paman Yu, kamu di mana? Aku pergi ke Yuchi sana, tapi mereka bilang pulang saja nanti juga tahu, sebenarnya bagaimana keadaannya saat ini. Di mana anak itu? Hansen Yu hanya memberitahu George Kiao tentang masalah ini, dia kemudian berkata, Tuan Muda Kiao, aku masih harus membawa Tuan Muda untuk bertemu Tuan Besar, jadi tak banyak bicara lagi, kalian cepatlah pulang, hati-hati di jalan. Lalu aku menutup telepon. Bukan, kamu bisa membawaku bersama. Tut-tut. Sebelum George Kiao selesai berbicara, telepon ditutup. Gila, kenapa tutupnya cepat sekali, aku masih ingin melihat seperti apa rupa anak itu. Lori Luo mendengarnya di sebelahnya, dia memiringkan kepalanya, sangat mirip dengan Cheo, bisa dikatakan persis sama. Persis sama. Ketika dia memikirkan seorang anak berusia 5 atau 6 tahun dengan wajah seperti Yuchi, George Kiao tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dia juga merasa bahwa anak itu tidak lucu lagi. Wajah Yuchi, dingin dan bau, seperti apa wajahnya? George Kiao tidak bisa membayangkannya. Yah, sangat lucu. Pada saat ini, Lori Luo menambahkan kalimat lain. Raut wajah George Kiao menjadi lebih dingin dan menoleh padanya, sudah, jangan membicarakannya lagi, aku merasa tidak enak ketika aku berpikir bahwa anak ini terlihat sama persis dengan Yuchi, anak seperti apa. Sebelumnya aku sangat ingin melihatnya, tapi sekarang, aku sedikit takut. Pada saat itu, anak itu tidak akan melihat dirinya dengan mata dingin seperti Koldi Yuchi, kan? Apa maksudmu? Lori Luo memelototinya, jelas sedikit kesal dengan apa yang dikatakan Glenn. Apakah aku salah bicara? Tidakkah menurutmu wajah saudara Yuchi itu mengerikan? Jika anaknya terlihat seperti dia, sangat sulit untuk dibayangkan. Lori Luo benar-benar berpikir Glenn sangat imut. Meskipun dia terlihat persis sama dengan Golden Ye, tapi auranya terasa sangat berbeda dari Cheo. Yang pasti sangat berbeda dengan Cheo, sekali lihat juga bisa tahu. Memandang rendah Cheo kita, di mananya yang mengerikan darinya. Jelas-jelas dia merupakan gadis impian di mata gadis-gadis populer, mana sepertimu. 3 kata terakhir sangat menginjak martabat George Kiao dalam sekejap. Dia hanya melompat, Lori, bicara baik-baik denganku, apa maksud perkataanmu itu? Kamu mau bilang rupaku tidak seperti Yuchi? Aku lebih tampan 100x lipat darinya, tahu? Mendengarnya, Lori Luo meliriknya dengan samar, lalu menatap matanya, dan berkata dengan nada dingin, apakah kamu berani mengatakan ini di depan Cheo? George Kiao. Jika kamu berani berbicara di depannya, maka aku yakin kamu 100 kali lebih tampan daripada Cheo. George Kiao, hehe, kamu pikir aku tidak berani? Tapi Yuchi sekarang sudah siap untuk naik ke pesawat, aku juga tidak bisa melewati imigrasi, bagaimana mengatakannya? Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Lori Luo menyerahkan ponsel, tidak apa-apa, kamu bisa menelepon. George Kiao terdiam sesaat. Dia melihat jari-jari Lori Luo memegang ponsel putih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir di sudut bibirnya. Lori, kamu sengaja bertindak untuk melawanku. Lupa siapa yang mentraktirmu waktu itu.
Berbicara tentang traktir, wajah Lori Luo langsung berubah. Dia dengan cepat meletakkan teleponnya kembali. Apa sih, CEO mana mungkin tampan dibandingkan denganmu? Jangankah 100x lipat, kamu 1000x lipat lebih tampan darinya, pria tertampan sealam semesta. Ini menyanjung. Kedengarannya tidak bisa diandalkan, terlalu munafik. Namun, begitu George Kiao menoleh, dia melihat wajah kecil Lori Luo menatapnya dengan serius, meskipun dia melebih-lebihkan, dia benar-benar memujinya. Apakah dia tidak membuat kesalahan? Namun, George Kiao tahu bahwa alasan komprominya sepenuhnya karena traktiran. Ekspresi ketidakberdayaan melintas di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jari telunjuknya dan menjentikkan dahi Lori Luo. Sudahlah dasar tukang makan, menyanjung terus, benar-benar deh. Ah! Lori Luo menatapnya dengan mata terbuka barusan, tetapi dahinya memantul, dia mengulurkan tangannya untuk menutupinya dengan kesakitan. Ketika George Kiao pergi, dia bergegas mengikuti. Siapa bilang aku menyanjung? Kata-kataku itu benar, sangat-sangat serius, oke. Mendengarnya, George Kiao tidak bisa menahan tawa dan menggodanya. Jika aku mentraktirmu makan sekarang, apakah kamu akan lebih memujiku? Lori Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu pasti. George Kiao. Aku merasa seperti tersedak, dan aku tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lori Luo ini memang suka makan. Intinya adalah dia makan banyak, tapi dia masih sangat kurus dan sepertinya dia kurang gizi. Ayo pergi, hari ini aku akan membawamu dengan penuh kasih ke restoran yang sangat lezat. Ketika Lori Luo mendengarnya, air liurnya hampir jatuh, tetapi demi citranya, dia menahannya dan mengikutinya ke dalam mobil seperti ekor kecil George Kiao, kemudian duduk di kursi penumpang. Setelah memakai sabuk pengaman, mobil pun melaju pergi. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan kemudian aku akan mentraktirmu makan. Melihat penampilannya yang serius, George Kiao dengan bercanda mengangkat bibirnya dan mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan menantikan hari itu. Ya, rumah keluarga Yuchi. Sosok lelaki tua yang kesepian berdiri di jendela, bersandar pada tongkat, punggungnya terlihat sepi dan suram, meskipun matanya melihat keluar jendela, tetapi pemandangan di luar jendela tidak mencapai matanya, entah apa yang dilihatnya. Mereka, seharusnya sudah di pesawat, kan? Lelaki tua itu bergumam lama, nadanya terdengar sangat sedih. Mungkin sudah terlalu lama berdiri, kaki lelaki tua itu sudah tidak kuat lagi, jadi dia tidak tahan lagi, dia hanya bisa berjalan ke meja dengan tongkat. Setelah dia duduk, pelayan itu segera menuangkan teh untuknya. Tuan, jangan terlalu sedih, basahi tenggorokanmu dengan secangkir teh. Jerry Yuchi menatap teh yang ditaruh pelayan di hadapannya. Teh ini adalah favoritnya di hari biasa. Tapi hari ini dia tidak punya keinginan untuk meminumnya, dia bahkan sedikit kesal, bawa pergi tehnya. Pelayan menjadi bingung, Tuan Besar. Jerry Yuchi memalingkan wajahnya, dan pelayan itu segera bereaksi, baik. Bersambung.